kalau tadi kita sudah berbicara mengenai ketakutan-ketakutan kita saat musim penghujan ya, antara lain adalah DBD, lalu kemudian banjir dan lain sebagainya. Dan juga tadi sudah dibicarakan kalau tiba-tiba banjir lalu kemudian membawa ular sanca masuk ke rumah kita, ini agak mengerikan juga ya. Agak mengerikan juga ini kita sudah di penghujung tahun, sudah juga banyak persiapan-persiapan untuk menyambut 2024. Nah, apa saja sih persiapan-persiapan yang harus kita siapkan? Salah satunya adalah keamanan kita di rumah, keamanan kita dimanapun yang berkaitan dengan listrik. Nah, sebelum Anda berencana berjalan-jalan atau liburan jauh kemana saja, ini harus dipastikan di rumah semuanya sudah aman. Nah, terkait dengan keamanan mengenai kelistrikan, tentu saja kita harus bertanya kepada ahlinya ya, karena kita juga harus tahu nih, apa yang bisa membuat peluang adanya kerusakan-kerusakan di rumah kita atau hal-hal yang tidak diinginkan saat kita pergi berlibur untuk akhir tahun. Maka dari hari ini Halo Bandung kita pada hari Senin 4 Desember 2023 ini berbeda karena sudah ada dua narasumber bersama kami di studio. Narasumber yang pertama ada Bapak Haji Lesmana yang merupakan Senior Manager atau SRM Distribusi PLN WID Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Sepertinya sedang sibuk akhir tahun ya? Ya. Kemana-mana terus ya? Siaga. Capek tapi tetap antusias tetap semangat ya? dong. Tetap semangat ya. Siap berbagi juga informasi dan edukasi terhadap masyarakat dan pemirsa Bandung TV ya? Dan di samping saya tentunya ada narasumber kita yang satunya adalah Ibu Retna Arliana selaku Manajer Sub Bidang Revas dan Mekanisme Niaga PLN UID Jabar. Apa kabar Ibu? Baik. Gimana Ibu kabarnya di musim hujan ini? Tetap sehat ya Bu ya? Harus tetap sehat. Iya. Bandung dingin ya kan? Dingin banget, kembali lagi ke sebagai Bandung yang ya. sebenarnya. Iya. Tapi itu tadi yang seperti kita tadi bicarakan bahwa ini kita antusiasme menyambut 2024. Selain nanti juga ada pemilu 2024, tentu saja kita sudah mengagendakan untuk liburan akhir tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, ini masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Barat dan pemirsa Bandung TV tentu saja ini harus menyiapkan segala sesuatunya. Bukan hanya uangnya saja, bukan hanya tempat wisatanya saja, tapi keamanan saat kita meninggalkan rumah, mungkin agak lama dan lain sebagainya. Ini tentu saja harus ada edukasi mengenai hal tersebut. Untuk dari kita adalah mengenai berbicara kesiapan PLN menjelang Natal 2023 dan juga tahun baru 2024. Kita ingin tahu bagaimana sih kesiapan PLN menjelang Natal dan tahun baru Pak Haji? Oke, terima kasih Mbak Karina. Jadi terima kasih pemirsa semua untuk PLN untuk mempersiapkan diri ya terkait dengan perayaan Natal dan tahun baru tahun 2023 dan tahun baru 2024. Kita akan lakukan yang jelas apel siaga. Jadi seluruh wilayah Jawa Barat personel itu kita siagakan. Dan juga peralatan juga kita cek, peralatan kerja kita, terus juga sarana pendukung ya seperti mobil ya, dan personel yang kita kerahkan juga sangat banyak ya. Dari tenaga teknik ada hampir 4.000 tenaga teknik yang kita kerahkan nanti selama masa siaga ini, dan juga dari pegawai juga ada sekitar 400, dan ada regu khusus juga PDKB kita siagakan ya. Dari sisi personel ya kita siagakan PDKB itu ada sekitar 160-an personel ya. Jadi pemeliharaan maupun pekerjaan kita upayakan tanpa padam di masa siaga ini. Jadi masyarakat tetap menikmati ya, tetap menikmati listrik ya, meskipun kita tanpa perlu tahu di belakangnya itu seperti apa. Jadi teman-teman PDKB inilah yang menjadi tulang punggung kita untuk mendeliver listrik itu tanpa padam gitu. Jadi pemeliharaan pun dilakukan dengan tanpa padam. Itu dari sisi personil kita kerahkan personil siaga sebanyak itu ya, dan juga peralatan. Kita peralatan di PLN ini sudah sangat canggih ya. Mulai dari mobil-mobil operasional juga sampai ke ada kren juga untuk mempercepat apabila harus dipulihkan gitu ya, apabila terjadi gangguan dan harus dipulihkan, kren juga kita siap. Ada hampir semua unit di Jabar ini mempunyai kren
dan juga peralatan-peralatan lain seperti unit gardu bergerak. Jadi kalaupun ada gangguan trafo, jangan khawatir. Kita deliver peralatan pendukungnya, gardu mobile itu ada sekitar 150 unit, dan juga kabel kalau ada gangguan kabel pun kita sudah siapkan kabel mobile. Jadi secara otomatis peralatan pendukung inilah yang nanti akan mendukung kesiagaan ini, baik dari sisi recovery kalau terjadi gangguan maupun preventifnya. Jadi sisi preventif tadi, regu PDKP juga kita ada mobil khusus ya untuk regu PDKP untuk pemeliharaan tadi. Selain itu juga dari sisi peralatan pendukung lain tadi seperti gardu bergerak, kabel bergerak, ya ada juga UPS. Jadi UPS ini adalah yang anti kedip. Jadi biasanya kita siagakan untuk khusus venue-venue apabila ada event tertentu. Termasuk kalau di siaga Natal ini kita akan siagakan nanti di gereja-gereja sehingga umat ini Nasrani gitu ya bisa beribadah dengan khusyuk, dan juga untuk lokasi-lokasi perayaan Tahun Baru juga kita siagakan personel maupun peralatan-peralatan pendukung tadi. Artinya kita sudah bisa menjamin nanti akhir tahunnya tadi saudara-saudara kita umat Nasrani bisa menjalankan ibadah atau merayakan Natalnya dengan aman dan juga tidak perlu khawatir, karena tadi dari segi SDM-nya sudah sangat siap, segi pasokannya sudah sangat siap, meskipun kita tidak tahu bagaimana hiruk pikuknya mempersiapkan semua, tapi kita tinggal duduk manis saja barangkali ya Pak ya, menikmati pasokan listrik yang dijamin akan aman. Nah, biasanya yang ditakutkan, yang dikhawatirkan saat kita menjelang akhir tahun biasanya apa sih Pak? Selain tadi misalnya mati listrik sedang beribadah atau mati listrik sedang tahun baruan, biasanya apa yang ditakutkan Pak? Mungkin kalau ini ya kalau di sekarang kan memang banyak sekali musim hujan ya. Musim hujan ini kan posisinya juga sangat rentan ya terkait dengan banjir mungkin ya, atau bencana-bencana lain mungkin puting beliung atau banjir gitu. Tapi tadi ya kalau dari sisi kami sudah siagakan personel maupun peralatan tadi khusus untuk mengantisipasi kondisi seburuk apapun, kita sudah memitigasi resikonya. Mungkin nanti kalau terkait keselamatannya, mungkin masyarakat apabila mungkin nanti wilayahnya atau rumahnya kebanjiran gitu ya, bisa atau mungkin mau liburan nih rumahnya ditinggal gitu ya, khawatir gitu ya. Banyak hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu oleh masyarakat ini, yang para pelanggan PLN lah ya. Yang pertama mungkin ya dipastikan instalasi dalam rumah, stop kontak dan lain-lain itu dilepas terlebih dahulu ya ketika memang meninggalkan rumah. Ya, meninggalkan rumah dilepasin gitu ya. Untuk antisipasi kalau terjadi sesuatu misalnya banjir gitu ya. Itu posisi peralatan listrik yang terdampak seperti itu sudah aman. Terus ya jangan lupa untuk mungkin memasang sensor kali ya untuk mengantisipasi mengantisipasi pencurian misalnya gitu ya, kan untuk mengetahui di rumah itu masih ada gitu kan, kelihatan kosong gitu kan. Salah satu triknya menggunakan sensor atau remote. Sekarang mungkin banyak yang sudah bisa di remote saja peralatan listriknya. Tapi yang jelas untuk keselamatan di rumah ya mungkin bisa tadi ya di prepare untuk kalau terjadi banjir atau mungkin yang peralatan yang mungkin daerah banjir bisa langsung peralatan rumahnya bisa langsung dinaikkan atau diamankan terlebih dahulu. Dan jangan lupa mungkin bisa titip ke ketua RT atau warga setempat gitu ya. Dan kalau ada apa-apa, kalau ada misalnya banjir bisa langsung kontak PLN, kita 24 jam ready. Kalaupun diamankan gitu ya, misalnya perlu diamankan dari sini banjir gitu, tinggal kontak aja 123 atau di PLN Mobile atau bisa langsung ke kantor misalnya untuk menyampaikan itu, dan kita akan siagakan nanti kalau memang harus diamankan listriknya dipadamkan dulu untuk mengamankan kondisi di situ ya. Kita akan
amankan gitu. Dan kalaupun nanti misalnya udah selesai, udah surut nih banjirnya, ini pengalaman ya. Kalau udah surut bisa dilaporkan juga ke kami untuk segera kami normalkan suplai listriknya. Jadi seperti itu. Oke, artinya tidak ada yang perlu kita khawatirkan, terutama ini di akhir tahun tadi Pak Haji sudah menjelaskan bahwa ini kita sudah masuk musim penghujan. Biasanya hal yang paling kita takutkan adalah tadi banjir yang kemudian bisa masuk ke rumah dan berpeluang untuk membuat konslet kelistrikan di rumah. Tapi tadi untuk dipastikan sebelum kita bepergian, sebelum kita berlibur akhir tahun, barangkali ada baiknya Anda memastikan bahwa semua kabel-kabel sudah dicabut, semua stop kontak juga sudah aman, dan kita berangkat kemanapun kita merasa aman. Dan tapi sudah dipastikan juga oleh PLN bahwa ada hotline khusus yang bisa diakses oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Barat, untuk kemudian mengeluhkan atau melaporkan apabila ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti tadi banjir dan lain sebagainya. Tentu saja ini juga semuanya sudah dijamin barangkali ya aman ya. Biasanya kejadian ini di Jawa Barat ini banyaknya di mana Pak Haji yang rentan barangkali ada pemirsa Badung TV yang tinggal di sana. Yang rentan dengan cuaca buruk misalnya sering padam, bukan maksudnya sering cuaca buruk misalnya ada angin puting beliung ataupun tumbang yang menyebabkan pohon tumbang itu di daerah Cianjur, Bogor ya, itu Tasik terutama. Tapi jangan khawatir pemirsa semua, dari awal tahun ya mungkin pelan-pelan PLN juga sudah di Jawa Barat sudah melihat langsung lah ya bagaimana kami memprepare suplai tenaga listrik ini untuk musim penghujan ya. Kita sudah melakukan kegiatan preventif banyak, pemasangan proteksi petir misalnya, atau penebangan pohon-pohon yang berpotensi tumbang ke jaringan ya, atau penggantian peralatan juga kita sudah lakukan secara besar-besaran. Dan insya Allah mudah-mudahan segala sesuatunya lancar dan tidak ada gangguan listrik lah ya selama musim Nataru ini. Amin. Nah, itu dia bahwa kemudian semua persiapan sudah dilakukan bahkan jauh-jauh hari sebelum akhir tahun ya, Pak Haji dan Nurullah. Dari awal tahun ini sudah dilakukan langkah preventif untuk kemudian menjaga kita bisa dengan lancar, dengan aman saat menjelang Natal dan Tahun Baru. Mungkin kita juga harus beli mobil listrik ya, Aldi ya. Nah, kami akan berbicara mengenai edukasi tersebut, tapi setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di Halo Bandung. Karos Bandung. Masih bersama kami berempat di sini, masih ada Pak Haji Lesmana, Senior Manager atau SLM Distribusi PLN UID Jawa Barat. Masih juga ada Bu Retna Arliana sebagai Manajer Subbidang Repas dan juga Mekanisme Niaga PLN UID Jawa Barat. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita tidak perlu khawatir ingin liburan kemanapun, ingin menghabiskan waktu dengan siapapun saat akhir tahun. Ini untuk pasokan PLN ini sudah, pasokan listriknya sudah aman, lalu kemudian untuk SDM-nya, untuk personel semuanya sudah siaga, bahkan sudah disiagakan dari awal tahun 2023. Namun kita barangkali ada beberapa orang yang merencanakan untuk liburan akhir tahun nih, biasanya mudik, sudah lama tidak pulang kampung, juga bukan hanya di momen lebaran saja, momen Natal dan Tahun Baru juga ini menjadi momen kebersamaan bersama keluarga ya. Yang ditakutkan adalah di jalan ada apa-apa atau di rumah ada apa-apa. Dan kabar baiknya katanya ada posko-posko yang didirikan oleh PLN. Boleh diceritakan Pak Haji? PLN juga selama musim siaga ya Lebaran maupun Nataru selalu terutama di kantor-kantor ya, di rest area juga ada jalur mudik itu pasti PLN menyediakan posko khusus untuk mungkin bagi yang mau liburan gitu ya. Ya kalau mau mampir ke booth-nya PLN atau ke poskonya PLN silahkan. Bisa menikmati apa yang ada di situ. Biasanya ada apa? Boleh ngapain aja Pak di posko-posko? Kita boleh mengeluhkan banyak hal. Boleh istirahat dulu. Boleh istirahat. Oke. Di mana saja Pak biasanya? Biasanya di kantor-kantor PLN. Yang pasti di kantor-kantor PLN itu ada ya. Dan biasanya di posko mudik juga ada di kalau pas posisi ini ya di jalur-jalur apa namanya jalur-jalur yang rutenya orang pulang tuh di yang ramai juga. Yang jelas kayak daerah Pantura ya, Cirebon itu juga pasti banyak dikunjungi. Cirebon lah terutama daerah Cirebon.
bukan hanya di rumah saja yang dijamin keamanannya, bahkan di jalan pun ini PLN tentu saja berupaya memberikan yang terbaik begitu ya Pak ya. Nah kayaknya kita juga harus disediakan kendaraan untuk pulang kampungnya yang aman, kendaraan listrik barangkali ya, ini kita lagi hits barangkali ya Bu ya. Betul. Dan berbicara mengenai kendaraan listrik ini menjadi salah satu mobil impian juga mungkin. Pengen ya beli ya Aldi ya. Pengen sekali ya nampaknya. Amin, kita doain. Ya, kita beli juga, dan pastinya juga ini selain memang ada banyak juga benefit ataupun keuntungan, selain mungkin ada ramah lingkungan, akan memberikan manfaat juga untuk masyarakat lainnya juga gitu ya. Mungkin ada keuntungan lainnya nggak untuk penggunaan mobil listrik atau kendaraan listrik ini? Banyak banget Banyak Mas banget Aldi. pastinya ya. Iya. Jadi kalau misalkan nanti Mas Aldi, Teh Karina ini bisa membeli mobil listrik ya, kita doain juga gitu ya. Jadi kalau mobil listrik ini dibandingkan dengan mobil BBM atau mungkin ada yang menyebutnya itu combustion engine, jadi dia itu berasal dari pembakaran fossil fuel atau bahan bakar bensin gitu ya. Nah, kalau mobil listrik ini suaranya tuh lebih halus, tidak terdengar. Jadi kalau mau mau lewat di depan mertua mungkin ya, atau mantan, nggak tahu kalau Mas Aldi lewat gitu ya. Kemudian juga lebih ramah lingkungan tentunya, karena emisi karbonnya ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang mobil BBM. Kemudian juga dari sisi biaya operasional juga pasti akan lebih rendah, karena bisa dibayangkan kalau 1 minggu kita pakai mobil listrik itu biayanya sekitar 15.000. Tetapi kalau pakai mobil BBM itu kita mengeluarkan biaya untuk membeli BBM 1 hari itu sekitar 20.000 2 liter. Nah, bisa dibayangkan kalau 1 tahun itu selisih biaya yang digunakan untuk bahan bakarnya sekitar 4 juta, lumayan ya. Bisa untuk jauh banget. Iya. Jadi dana sebagainya bisa disisihkan juga. Nah, betul Mas juga. Aldi. Iya. Nah, kemudian selain itu kalau misalkan di daerah Jakarta, kalau weekend nih Teh Karina atau Mas Aldi jalan-jalan ke Jakarta, itu ganjil bebas genap untuk yang mobil listrik, karena ada garis birunya tuh nomornya beda sendiri ya. Kalau yang BBM tentu harus mengikuti ganjil genap juga ya. Kemudian juga dari sisi pajak kendaraan itu juga lebih rendah untuk mobil listrik dibandingkan dengan mobil BBM gitu. Mungkin itu untuk keuntungannya. Tapi masih aman nggak kira-kira pada saat digunakan, terutama di musim hujan sendiri? Itu bagaimana keamanannya sendiri? Sangat aman sekali untuk yang mobil listrik ini, karena kalau dilihat dari sisi spare part untuk mobil listrik ini, dia itu spare partnya ada pengurangan kurang lebih sekitar puluhan blok skema part dibandingkan dengan mobil BBM Mas Aldi. Jadi sebenarnya mobil listrik itu simple. Kalau info dari salah satu perusahaan manufaktur mobil ya, saya nggak bisa sebut merek di sini, iklan gitu ya. Kecuali disebutkan nanti ya, kita bayar ke sini kali ya iklan. Nah itu bisa Karina itu ya. Lanjut Bu. Nah untuk mobil listrik ini juga PLN sudah menyediakan charging station atau stasiun untuk pengisian kendaraan listrik ini. Nah, pemirsa Bandung TV nggak perlu khawatir gitu ya, karena dari aplikasi PLN Mobile itu nanti bisa diketahui lokasi-lokasi titik charging station untuk mobil listrik ini di mana saja. Nah, cukup install PLN Mobile, maka semuanya sudah berada di tangan. Gitu. Mungkin untuk perjalanan jauh pun sudah tersedia beberapa titik. Betul. Jadi untuk SPKLU, PLN ini mempunyai 131 unit tersebar sejauh barat. Karena kalau misalkan untuk yang SPLU, untuk yang motor listrik kita ada sekitar 417. Untuk SPKLU kita ada 22 unit. Wah, jadi sudah beberapa daerah Jawa Barat sudah terisi juga ya terkait dengan seluruh daerah Jawa Barat, PLN Jawa Barat ini sudah ada untuk charging stationnya. Jadi tidak perlu khawatir. Nanti di dekat lokasi unit PLN itu juga nanti ada charging vehicle, charging station vehicle, electric vehicle.
Oke. Nah, Itu Mbak. sudah tersedia juga ya Bu di aplikasi PLN Mobile, bisa Betul, diakses betul, juga. betul sekali, Mas Aldi. Diketahui titik-titiknya, Betul. ditempatin di mana. Betul. Jadi pemirsa Bandung TV di rumah juga barangkali yang ingin mudik dan juga menggunakan kendaraan listrik wajib download juga ya aplikasi PLN. Betul sekali. Di sana juga nanti dapat poin, Mas Aldi. Bisa nanti ditukarkan karena ada undian untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang sangat menarik tentunya. Ini dia hadiahnya boleh di-share nggak? Install dulu PLN Mobile. Kebetulan aku sudah Ibu. Udah ya. Karena aku juga ada papa pakai Luar wifi biasa. juga ya. Bagus itu Mas Aldi. Jadi nih, poinnya itu nanti bisa ditukar. Ada mobil listrik merek-merek yang saat ini sedang in juga. Oh, hadiah udah punya mobil. Ada mobil juga, mobil listrik. Mobil Iya. listrik ya. Kayaknya kita ikut hadiah yang beli sendiri kayaknya susah kayaknya. Nah itu dia berarti semua infrastrukturnya juga sudah memadai, sudah kemudian mendukung adanya mobil listrik tadi dan sudah dipastikan mau jalan kemanapun ini tidak perlu khawatir karena kita bisa melihat dari tadi aplikasi PLN Mobile ini untuk pengisian daya yang paling terdekat dengan kita itu di sebelah mana. Ini mungkin yang masih menjadi awam di kita adalah itu ya, takut karena mobil listrik, kehujanan, banjir dan lain sebagainya. Ini yang dikhawatirkan barangkali ya Bu, dan ini untuk kemudian menjaga keamanan tersebut bagaimana caranya Bu? Untuk menjaganya sebelum kita melakukan perjalanan jauh perlu dipastikan bahwa memang kondisi dari mobil ini prima. Oke. Mobil ini dalam kondisi prima itu bisa dilihat dari pada saat charging itu dari level baterainya itu meningkat, dipastikan bahwa tidak ada masalah. Kemudian pastikan handphone kita juga full baterainya. Kemudian ada apa itu namanya kuotanya. Jadi nanti untuk membuka aplikasi betul, kemudian juga pastikan bahwa kondisi mobil yang lain, contoh misalkan kondisi bannya, itu juga perlu untuk diperhatikan. Mungkin simple seperti itu ya, Teh Karina dan Mas Aldi gitu. Tapi untuk pengisiannya itu perkiraan bisa menghabiskan waktu berapa lama nih Nah, untuk satu kali? kalau untuk estimasi charging time-nya, masing-masing kendaraan itu berbeda-beda, Teh Karina dan Mas Aldi, karena memang spesifikasi mobil ini berbeda-beda. Ada yang memang supportnya itu dengan medium charging atau standar charging, ada juga yang ultra fast charging. Contohnya salah satu mobil tertentu yang biasanya sering kita lihat di jalan raya itu ada dua jenis ya. Yang satunya itu bisa memakan waktu karena dia standar charging ya lebih memakan waktu lebih lama di atas 1 jam. Tetapi untuk yang satunya lagi ultra fast charging itu kurang dari 1 jam pun bisa maksimal untuk pengisian dari SOC baterainya. Waktu ideal juga untuk istirahat juga mungkin sambil Betul, ngopi-ngopi istirahat. dulu, makanan dulu. Di posko PLN juga barangkali itu sudah Persiapan nah untuk itu Pak dia Haji. sudah ada suguhan jamuan-jamuannya juga dari Pak Haji ya. Wah, oke. Jadi Artinya sudah ada lengkap semuanya. lengkap semuanya ya. Artinya kita bisa berkendara dengan aman, dengan nyaman, dan juga bisa istirahat dengan nyaman juga, Betul gitu sekali. ya Bu ya. Dan semua akhir tahunnya bisa dilewati dengan bahagia semuanya barangkali begitu ya Bu ya. Pastinya. Dan yang paling penting juga ini harus dipastikan juga ya Bu ya, terkait dengan persiapan kondisi tubuh terutama. Oh, Jangan sampai iya, kalau betul. misalkan Benar. akhirnya terlalu memaksakan kejadian mungkin yang tidak kita inginkan, lebih baik mungkin diistirahat dulu di pos-pos yang sudah tersedia. Betul. Oke, yang menjadi masih pertanyaan mungkin ketakutan masyarakat Indonesia saat sebelum menjelang tahun baru untuk Natal dan tahun baru ini adalah meninggalkan rumah tadi. Tapi sedikitnya sudah banyak diberikan oleh Pak Haji informasi mengenai keamanan saat kita meninggalkan rumah. Tapi bagaimana caranya saat kemudian ini ada indikasi-indikasi ada aliran-aliran air yang masuk. Nah, kita juga harus tahu informasinya, harus tahu edukasinya untuk kemudian bisa menjaga atau mengantisipasi hal tersebut. Nah, tapi yang belum dibocorkan sekarang ya Pak Haji, kita akan bocorkan setelah iklan berikut ini. Nah, kita sudah merencanakan ingin segera liburan akhir tahun, tapi ternyata Bapak Ibu di sini tidak bisa liburan katanya karena memang justru harus menjaga ketersediaan pasokan listrik
bahu membahu kemudian ini untuk kemudian menjamin kita mendapatkan pasokan listrik yang cukup dan juga aman. Tapi mungkin kita juga harus tahu ya bagaimana cara untuk saat kita ada di tengah kedaruratan, misalnya saat hujan besar lalu kemudian ada banjir, airnya sampai masuk ke rumah, kita mungkin langsung panik ya. Apa sih yang harus dilakukan pertama kali yang ada air masuk ke rumah, atau kemudian ke listrikannya seperti apa, ketakutan seperti itu mungkin bisa diminimalisir saat tahu informasinya. Silakan Pak Haji. Terima kasih Mbak Karina. Jadi pemirsa semua, kalau pertama mungkin kita hal pertama apabila air sampai masuk rumah, pemirsa bisa langsung keluar rumah dan turunkan MCB yang ada di bawah meteran. Itu adalah pusat untuk memadamkan seluruh isi rumah, paling tidak diamankan dulu dari ketegangan apabila untuk menjaga antisipasi kalau air itu sampai menyentuh mungkin stop kontak atau kabel-kabel atau apa yang masih ada aliran listriknya. Jadi langkah pertama adalah ke depan matikan MCB-nya sehingga dalam itu pasti sudah aman terlebih dahulu ya. Mati semua. Semua peralatan listrik yang ada di rumah itu pasti mati semua ya dengan itu. Jadi itu langkah yang pertama. Setelah itu mungkin bisa menggunakan PLN Mobile ya, memberikan laporan di situ di aplikasinya PLN Mobile, berikan laporan bahwa terjadi banjir di sini. Jadi secara otomatis petugas kita akan terinfo dan akan mengecek langsung ke lokasi ya, dan menganalisa apakah ini perlu dipadamkan secara keseluruhan ya. Dengan prinsipnya seminimal mungkin dilakukan pemadaman. Tapi kalau memang harus satu gardu misalnya dipadamkan karena untuk lebih karena keselamatan itu lebih penting ya, lebih penting daripada segala sesuatu, daripada semuanya gitu ya. Ya terpaksa kita harus padamkan, kita akan padamkan. Jadi ini langkah daruratnya ya kalau sampai air sudah masuk ke rumahnya. Tapi saya kira bisa diantisipasi terlebih dahulu. Mungkin yang tadi saya sampaikan, untuk yang mungkin akan meninggalkan rumah bisa diamankan dulu lah, terutama yang di bawah-bawah ya, saklar atau stop kontak atau kabel-kabel yang ada di bawah mungkin bisa diamankan dulu, diisolasi atau dinaikkan posisinya. Kalau memang daerah rumahnya itu daerah yang rawan banjir, tapi kalau yang mungkin enggak ya mungkin ya tetap aja diamankan ya, tapi kalau historinya nggak pernah ya mungkin semoga iya ya. Jadi itu ya langkah utamanya adalah ke depan yang di bawah meteran itu ada MCB, matikan aja. Itu pertolongan paling cepat dan paling aman untuk membuat semua yang ada di rumah. Jadi jangan coba-coba untuk mencabut stop kontak gitu ya, karena ketakutan gitu mendingan langsung dari luar aja ya Pak ya. Dari luar. Tapi alangkah lebih baiknya itu kalau kita mau ninggalin rumah gitu ya, segala sesuatunya mungkin bisa diamankan terlebih dahulu lah ya, yang mungkin yang yang butuh listriknya tinggi ya kayak magic chair atau apa gitu, itu mungkin bisa dilepasin dulu semua gitu ya, sehingga kondisinya aman. Jadi saat ada di rumah tapi air masuk ke dalam, mengalir ke dalam, yang baik yang saat pertama dilakukan adalah tadi langsung matiin semuanya. Jangan berpikir banyak-banyak, jangan dulu kaget, jangan dulu takut, barangkali ya harus berpikir langsung keluar rumah dan juga mematikan seluruh listrik yang ada dari MCB-nya itu ya Pak ya. Dan itu juga kita juga bisa mengakses tadi di hotline di nomor berapa Pak Haji? Kalau di PLN Mobile bisa di call center nomor kode wilayah plus ditambah 123, biasanya Kota Bandung 022 123, atau di PLN Mobile langsung bikin report laporan di aplikasinya bisa. Dan itu langsung kepantau. Kita ada monitoringnya 24 jam, bahkan direktur pun bisa melihat siapa daerah mana saja yang padam. Daerah mana saja yang padam, mana yang belum ditindaklanjuti, mana yang sudah ditindaklanjuti, mana yang masih proses ditindaklanjuti, itu semuanya terpantau by system. Jadi semuanya by system PLN Mobile juga ya, sudah terkait dengan mungkin laporan juga dan juga berbagai enti langsung sudah siaga juga harus akan mendapatkan respon di saat bahkan di PLN Mobile kalau
install ya, itu ada notifikasi kalau memang ada pemadaman. Oke. Misalnya Jadi memberitahuan terlebih dahulu. di aplikasi ini. Biasanya nanti ada informasi di wilayah Anda akan ada pemadaman sementara. Jadi siap-siap kita ya. Ada ngecek persiapan handphone dan minimal itu lain ya, tiba-tiba mungkin lagi asik-asik nonton. Kalau gangguan pun ada notifikasi. Oke. Luar biasa. Jadi informasinya tuh cepat gitu ya. Jadi mungkin salah satu yang mungkin pemirsa Bandung TV juga butuhkan juga. Gitu. Tapi di samping itu juga ini terkait dengan Anda persiapan untuk liburan, kemudian akan menyiapkan berbagai sejumlah budget. Yang paling penting jangan lupa terkait dengan kebutuhan. Nah, terutama kebutuhan akan pembayaran listrik. Ini gimana nih Ibu, ada himbauan nggak terkait dengan mungkin ada yang di sini lupa kah atau gimana gara terlalu sibuk menyiapkan liburan? Tapi kemarin ada promo dari PLN kan ya, tambah daya, dapat diskon dan lain sebagainya. Itu bukti pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia. Dan antusiasmenya luar biasa katanya. Banyak yang tambah daya ya. Tapi jangan lupa bayar ya barangkali gitu ya. Iya. Jadi supaya mudiknya aman, nyaman, tenang, kemudian liburannya juga enjoy, tidak pas waktu di tempat liburan terus wah saya belum bayar listrik gitu ya. Jadi pemirsa Bandung TV atau Elektrizen kami punya sebutan untuk para pengguna listrik di Indonesia. Kami punya Elektrizen. Gitu ya. Biar agak-agak keren nih gitu. Jadi sebelum melakukan apa itu namanya perjalanan jauh, liburan, mudik gitu, jangan lupa untuk melakukan pembayaran listrik bisa melalui PLN Mobile atau paling enak sih PLN Mobile ya gitu. Di sana sudah lengkap semuanya. Jadi jangan lupa melakukan pembayaran. Jadi semuanya bisa aman, nyaman, tenang, bahagia. Ada di genggaman ya Bu ya. Betul. Kemudian juga tetap menggunakan PLN Mobile sebagai alat untuk misalkan mengetahui informasi pemadaman terencana, kemudian adanya gangguan listrik, kemudian untuk mengetahui di mana charging station PLN yang ada di sekitar kita terdekat ada di mana, itu juga bisa dari sana. Kemudian juga informasi pasang baru, tambah daya, semuanya lengkap ada di PLN Mobile. Oke, langsung disesuaikan dengan kekinian yang harus serba cepat, serba instan ya. Dan PLN menyediakan hal tersebut. Terakhir, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin ada closing statement dari Bu Retna dan juga Pak Aji mengenai kelistrikan, mengenai akhir Natal, akhir tahun, Natal dan Tahun Baru, dan lain sebagainya. Himbauan untuk masyarakat Jawa Barat terutama dan pemirsa Bandung TV. Dari Bu Retna dulu deh, habis itu Pak Aji ya. Terima kasih. Selain harus bayar tadi ya Bu ya, selain himbauannya apalagi Bu? Himbauannya untuk yang mau mudik tetap sehat tentunya karena Mas Aldi ya gitu. Kemudian selanjutnya adalah pembayaran listrik kita jangan lupa sebelum melakukan perjalanan dan jangan sampai terlambat untuk melakukan pembayaran listrik. Itu setiap bulan diupayakan sebelum tanggal 15 itu sudah dilakukan pembayaran. Sekarang masih tanggal 4 ya, masih ada. Iya, sebelum sekarang. Iya gitu, jangan ditunda-tunda. Mas Aldi. Iya, betul. Kemudian juga untuk mengetahui di mana letak charging station bisa dilihat di aplikasi PLN Mobile. Oke, dari Pak Haji, terakhir. Ya, untuk pemirsa Bandung TV, silahkan menikmati liburannya, liburan Natal dan Tahun Baru. Kami jaga listriknya. Dan jangan lupa untuk mendownload PLN Mobile, karena segala sesuatu terkait dengan PLN, Bapak Ibu bisa akses di situ semuanya. Itu terima kasih. Selamat liburan. Aduh, ini selamat liburannya agak dari 2009 katanya nggak pada pulang, nggak menikmati Idul Fitri, nggak menikmati akhir tahun, Natal dan lain sebagainya, malah kerja lagi sibuk-sibuknya justru ya PLN ya. Semoga suatu saat bisa sedikit pergi dulu barangkali liburan yang enggak ya, karena memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Pak Haji dan Bu Retna, kita berterima kasih sekali kepada Pak Haji, Bu Retna dan juga tentu saja PLN Indonesia ini semuanya memberikan yang terbaik. Bahkan saat kita liburan, kita bisa liburan menikmatinya dengan sangat baik juga. Sekali lagi
sekali. Terima kasih kepada Bapak Aji Lesmana, Senior Manager atau SRM Distribusi PLN UID Jawa Barat. Terima kasih kepada Bu Retna Arliana, Manajer Sub Bidang Repas dan Mekanisme Niaga PLN UID Jawa Barat. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia atau Jawa Barat. Yang pasti saksikan terus program Halo Halo Bandung setiap hari dari jam 8 sampai jam 9 pagi hanya di Bandung TV. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Saya Aldi Saman pamit undur diri. Dan saya Karina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas. Halo Halo Bandung, Karos Bandungna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya.